Mobilitas sosial dari faktor pendorong. Faktor pendorongnya itu ada 5. Yang pertama faktor struktural, di mana faktor struktural ini faktor yang berkaitan dengan kesempatan seseorang. Jadi yang mempengaruhi faktor struktural ini kesempatan seseorang dalam cara untuk mencapai atau memperoleh kedudukan tertentu. Dan pada faktor struktural ini tidak ada pengaruh dari keturunan, pendidikan ataupun yang lainnya. Tapi yang mempengaruhi faktor struktural ini diri sendiri, individu atau orangnya, dan juga kesempatan seseorang dalam memperoleh sesuatu. Karena pada dasarnya setiap individu punya kesempatan yang sama, tergantung cara atau cara berpikir atau cara kita untuk mencapainya. Contohnya orang miskin menjadi kaya. Pada dasarnya kan semuanya itu, meskipun terkadang anaknya orang kaya itu bisa jadi suatu saat menjadi miskin. Begitupun sebaliknya, ada orang miskin menjadi kaya. Karena apa? Kalau pada faktor struktural, karena orang miskin ini pintar dalam mengambil kesempatan. Terus, pokok intinya garis besarnya karena kesempatan seseorang. Terus kalau faktor individu itu berkaitan dengan kualitas individu, berkaitan dengan kualitas diri kita sendiri, baik itu sikap, pengetahuan atau keterampilan. Contoh, ada 2 orang dari lulusan SMA yang sama. Kemudian kan dia sudah lulus, kemudian melamar pekerjaan di satu tempat yang sama. Nah, kemudian yang diterima kerja itu cuma 1 orang yang diterima. Karena apa? Kenapa orang itu bisa diterima? Karena punya potensi. Karena punya potensi lebih. Paham? Kemudian yang ketiga, faktor sosial. Faktor sosial ini karena adanya rasa ketidakpuasan kemudian mendorong seseorang untuk berusaha. Contohnya ketika kita sudah di masyarakat, terus lihat tetangganya atau keluarga yang lainnya itu punya mobil atau rumahnya bagus atau gimana, kemudian kita terdorong untuk, oh aku ingin punya mobil atau aku ingin rumah bagus seperti ini. Nah, dari kejadian itu kemudian mendorong seseorang untuk berusaha. Terus yang keempat, faktor ekonomi. Faktor ekonomi yaitu keadaan ekonomi yang baik akan memudahkan individu atau kelompok dalam meningkatkan mobilitas sosial. Contohnya ketika seseorang dari keluarga kaya dia akan mudah dalam membangun
menjadikan hidupnya lebih tinggi dari sebelumnya. Berarti kalau lebih tinggi dari sebelumnya termasuk mobilitas sosial vertikal atas. Berarti ini masuk ke vertikal atas. Sosial itu contohnya apa? Sosial itu contohnya mobilitas sosial. sosial. Oh ya, sosial. Sosial contohnya ya. Umpama kita tidak punya mobil, kemudian tetangga kita punya mobil. Nah, kita kurang puas dengan apa yang kita punya karena kita hanya punya motor, sepeda motor. Nah, dari situlah dia terdorong untuk berusaha mendapatkan yang lebih. Gimana sih? Bingung kata-katanya. Seseorang yang hanya mempunyai sepeda motor kemudian melihat merasa tidak puas beliau dengan yang dipunya, akhirnya dia berusaha untuk beli mobil
dulunya Pak Soekarno itu dulunya kan bukan orang politik, maksudnya bukan orang yang berasal dari keluarga politik, maksudnya keluarganya itu tidak ada yang berada di bangku politik seperti DPR atau sebagainya. Tapi Pak Soekarno itu berasal dari keluarga biasa dan awalnya juga orang biasa. Kemudian Pak Soekarno berhasil masuk ke dunia politik, ke partai-partai, dan karena kemampuan dan apa yang dimiliki Pak Soekarno, kemudian dia dikenal banyak orang atas kemampuannya, kemudian berhasil menjadi presiden. Nah, ini termasuk mengangkat derajatnya yang sebelumnya tidak dikenal orang, kemudian dikenal dan dikenal banyak orang jasanya. Kemudian yang keenam itu kemudahan akses pendidikan. Nah, ketika seseorang sudah muda dalam, maksudnya dia tidak ada kendala ketika berada atau mengenyam pendidikan dimanapun. Pendidikannya lancar mulai SMP, SMA sampai universitas. Dia akan lebih mudah dalam mengangkat mobilitas sosial dirinya, karena pendidikan ini kunci utama kita dalam mengupgrade diri kita. Berarti contohnya seseorang enam tadi kan faktor pendorong, terus yang ini faktor penghambat. Faktor penghambatnya ini cuma ada dua, kemiskinan dan diskriminasi. Diskriminasi ini pengucilan sama pengucilan. Terus saluran mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu mempunyai 4 saluran. Agar mobilitas sosial ini berjalan sesuai alurnya itu punya 4 saluran atau 4 pilar ini yang paling berdampak terhadap proses mobilitas sosial seseorang. Yang pertama itu pendidikan. Contohnya ketika anak dari keluarga miskin kemudian dia sekolah sampai sekolahnya sampai sekolah tinggi, kemudian dia mampu menjadi pedagang sukses, maka dari pendidikan atau sekolah inilah dia mampu mengangkat status sosialnya yang awalnya dia berasal dari keluarga miskin. Kemudian yang kedua organisasi. Organisasi ini sama contohnya dengan yang politik ini. Contohnya sama Pak Soekarno. Kemudian yang ketiga organisasi ekonomi. Contohnya koperasi sekolah, koperasi petani atau koperasi yang lainnya. Gimana keberhasilan koperasi itu mencerminkan kemampuan anggotanya. Jadi ketika
sudah tergabung dalam sebuah organisasi. Nah, dengan adanya organisasi profesi inilah seorang guru itu lebih ada tempat untuk berjuang dan juga nantinya akan mengangkat derajatnya. Jadi lebih mudah daripada guru-guru biasa yang belum masuk dalam sebuah organisasi. Ada yang dibingungkan? Paham semua? Bahasa kasarannya saluran mobilitas sosial ini kayak wadah atau tempat ketika kita sudah masuk dalam sebuah organisasi, maka kita akan lebih mudah untuk mengangkat derajat. Ketika kita mempunyai pendidikan yang lebih tinggi juga akan mempengaruhi kita dalam masa depan atau pengangkatan status sosial kita. Terus ketika punya profesi dan organisasi ekonomi juga berpengaruh terhadap kita dalam mengangkat status sosial. Tapi poin penting dari mobilitas sosial ini ada tiga. Yang terpenting itu mobilitas sosial ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama mobilitas sosial vertikal atas, vertikal bawah, sama horizontal. Intinya kalau vertikal bawah ini yang dulunya kaya atau dulunya manajer, status sosialnya turun menjadi miskin atau menjadi OB karena dia melakukan kesalahan atau sebagainya. Kemudian ketika vertikal atas ini yang dulunya OB atau dulunya miskin itu menjadi manajer atau menjadi lebih kaya. Terus kalau horizontal ini derajatnya sama, cuman dia berpindah dari lokasinya atau cuman berpindah lokasinya. Contohnya kepala sekolah di desa, awalnya dia kepala sekolah di desa, kemudian kan dia sudah menjadi PNS, kemudian sama pihak negara dipindah ke kota, akan tetapi statusnya tetap menjadi kepala sekolah. Itu horizontal.